Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir di Sharing and Caring volume ke-8, volume ke-10 kalau tidak salah. Nah, ini adalah jadi Mbak Devi sekedar informasi bahwa komunitas perempuan ungu ini adalah komunitas orang tua tunggal, ibu tunggal, di mana kegiatannya berupa edukasi dan advokasi. Kita sudah ada sejak tahun 2010 hingga saat ini kira-kira hampir 12 tahun, tapi memang tidak nggak terlalu ngebas gitu gaungnya gitu. Nah, alhamdulillahnya kita banyak kegiatan yang khususnya untuk memberdayakan ibu tunggal, tidak hanya ibunya tetapi juga remaja dan anak. Dan melalui sharing and caring kali ini, terima kasih Mbak Devi, aku panggilnya Mbak J ya. Mbak Devi Putri Kusanti MSI MIKOM telah bersedia menjadi narasumber kami di komunitas perempuan ungu ini. Nah, awalnya terkait tema ini adalah teman-teman ketahui bahwa Mbak Devi ini adalah punya karya ilmiah, ya, karya ilmiahnya itu tentang daycare. Nah, untuk itu saya mohon kesediaan Mbak Devi untuk memberikan edukasi apa sih itu daycare dan bagaimana pentingnya daycare bagi ibu bekerja, karena Mbak Devi ini juga sebagai dosen ya, di UPSI gitu ya Mbak Devi ya. Nah, kita mulai. Jadi kita melihat fenomena apalagi sekarang-sekarang ini ya, akhir-akhir belakangan ini sekitar 10 tahun terakhir, kalau nggak salah nanti Mbak Devi bisa ceritakan. Pengamatan saya banyak sekali berkembangnya daycare seiring dengan banyaknya keluarga urban ya yang ada di Jabodetabek. Nah, juga karena adanya ibu bekerja ya, ibu berkarir. Di sisi lain, kita ketahui bahwa kehidupan anak ya, seorang anak itu sangat penting gitu ya, baik pendidikan, kesehatannya gitu ya, terus kemudian bagaimana dia belajar motorik dan lain-lain. Ini juga menjadi penting. Dan bagaimana ini kalau misalnya hal ini tinggal di rumah gitu ya, anak kita di rumah, terus kemudian diasuh mungkin oleh orang tua atau keluarga yang lain gitu, atau dititipkan. Nah, pentingnya daycare ini sejauh mana gitu ya, nanti Mbak Devi bisa ceritakan, dan apa sih dampaknya atau apa juga kelebihannya. Nah, siang ini silahkan saya berikan waktu seluas-luasnya kepada Mbak Devi untuk bisa memaparkan apa saja sih terkait dengan daycare ini. Silahkan untuk memaparkan, dan nanti ada diskusi sedikit. Mungkin ada teman-teman sini mau ada yang tanya jawab. Bisa ya Mbak Devi ya, mudah-mudahan masih ada waktunya. Gitu. Oke, baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Mbak Devi Kusanti untuk memaparkan. Silakan Mbak. Baik, terima kasih banyak Ibu Hayu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya senang sekali diberi waktu untuk sharing session dengan ibu-ibu hebat siang hari ini. Alhamdulillah ibu-ibu juga dalam kondisi sehat ya Ibu. Nah, jadi kemarin itu saya tertarik sekali. Ini saya boleh cerita dulu ya Bu, mungkin cerita. Jadi silakan. Ya, jadi saya tertarik sekali dengan pembahasan mengenai anak, pembahasan mengenai gender lebih ke feminis, lebih ke wanita. Itu saya jujur saya tertarik sekali. Nah, kemudian sekali dari kondisi saya waktu itu menyusun karya ilmiah, pas banget saya dari
Nah, di mana awalnya saya ada di zona aman, di zona nyaman. Saya ikut orang tua, kemudian ada si Mbak di situ yang ngurus kedua anak saya. Kemudian saya pindah di lingkungan baru, wilayah baru, kemudian kerja dengan apa ya meskipun masih satu yayasan kerjanya, tapi pindah lokasi, pindah cabang gitu itu semuanya baru buat saya. Tapi saya memberanikan diri untuk menitipkan anak-anak saya di daycare. Memang bukan keputusan yang cepat ya ibu-ibu dan adik-adik juga kakak-kakak di sini, rekan-rekan semuanya, bukan pertimbangan yang cepat saya tiba-tiba taruh atau menitipkan anak saya di daycare. Jadi ada beberapa pertimbangan memang. Nah mungkin nanti di sela-sela saya bisa sharing materi atau sharing PPT, mungkin nanti kita akan bahas itu juga. Mungkin Ibu Kartika boleh dibantu saya Ibu untuk presentasi PPT-nya. Nah ini tema sharing session kita siang hari ini, daycare dan ibu pekerja. Tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Hayu, yang ada di sini remaja, ya. Kemudian ibu-ibu hebat bekerja dan ibu tunggal di sini. Kemudian juga mungkin di sini nanti ada mbak-mbak juga, ya mbak yang bekerja dan mungkin ada bisa bagi sharing nanti dengan rekan, dengan saudara dan semuanya. Nah kemudian halo, saya baru nyapa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hayu yang saya sangat sayangi dan cintai dan ibu-ibu hebat pada siang hari ini. Saya Devi Putri Kusanti. Nah di sini memang saya sebagai dosen di salah satu universitas dan saya juga seorang ibu dari 2 orang anak saya. Kebetulan anak saya yang satu menginjak 11 tahun tapi masih 10 tahun 4 bulan. Kemudian yang satu lagi masih 4 tahun. Nah, jadi saya waktu menaruh anak saya di daycare itu umur 2 tahun. 2 tahun yang lalu itu saya taruh anak saya 1 tahun lebih, hampir umur 2 tahun. Nah, saya tinggal di Tambun Selatan. Awalnya saya di Depok, Ibu. Awalnya saya angker anak kereta dari Jakarta Depok. Nah, sekarang saya anak planet, angker tetap Bu. Nah, saya di sini karena saya senang sekali sharing mengenai apapun itu, terutama mengenai anak-anak, ya Ibu, yang tadi saya sudah sampaikan dengan anak-anak, dan juga tentang feminis, tentang ibu-ibu, tentang wanita, gitu ya Bu. Dan sebenarnya saya juga interest mengenai pariwisata atau ekowisata karena beberapa karya ilmiah saya pun waktu itu saya mengambil mengenai itu. Jadi healing ya Bu ya, karena saking penatnya. Jadi banyak sekali seperti parenting, kemudian tentang wisata. Jadi kalau misalnya saya jenuh atau ada waktu luang, biasanya saya suka baca mengenai destinasi wisata yang mau deh ke situ, terutama yang dapat saya akses dengan mudah, aman untuk anak-anak, dan juga mungkin yang tidak mengocek kantong saya terlalu banyak. Oke, baik, boleh dilanjut Ibu Kartika. Nah, ibu pekerja itu sama dengan manajemen waktu dan perasaan. Nah, jadi mungkin ibu-ibu di sini suka awalnya mungkin pada saat bekerja, pada saat sebelum punya anak gitu misalnya, atau pada saat single, pasti saya harus raih cita-cita saya. Saya harus gapai apa yang saya inginkan. Ketika saya kuliah, saya punya tujuan yang pasti, saya punya tujuan yang tentu. Tapi ketika kita sudah berumah tangga, ketika kita sudah punya anak, ketika kita menjadi ibu tunggal, itu akan sangat menguras waktu dan perasaan. Kenapa? Karena ada rasa bersalah di situ. Kenapa saya tidak meluangkan waktu maksimal untuk anak saya? Kenapa saya tidak bisa mengantar anak saya sekolah di sekolah pertama seperti saya Bu waktu itu? Karena saya harus menjadi panitia, jadi saya harus berangkat lebih pagi. Jam 5 saya sudah di kereta, jadi saya tidak bisa mengantar anak saya sekolah pertama kali. Itu sebenarnya sangat teramat, kalau bisa dibilang sakit hati ya Bu ya. Jadi kenapa saya, mamahnya, tidak bisa mengantar anak saya masuk ke ruang kelas.
meskipun saya izin tapi tidak diberi izin karena kita kami koordinator panitia, dan mungkin hal ini juga pernah dialami oleh rekan-rekan juga, oleh ibu-ibu yang ada di sini, dan pekerjaan itu tidak bisa ditinggalkan karena memang harus keberadaan kita harus ada di sana. Dan akhirnya yang kita korbankan adalah anak. Dan ya meskipun anak anak saya fine aja, santai karena sudah ada temannya gitu, ada gurunya, tapi tetap aja dalam lubuk hati yang dalam itu sepertinya kok begini ya, kok saya jadi nggak maksa, yaudah sih izin aja tanpa ada berita atau ada kabar, handphonenya matiin aja, mungkin bisa sih berbuat seperti itu, tapi lagi-lagi tanggung jawab ya Ibu ya, lagi-lagi secara profesional memang kita posisi kita juga sebagai wanita kerja. Nah kemudian gimana caranya semangat dan yakinkan diri bahwa kita bisa dan kita kuat. Karena apa, ketika kita ngelihat anak, oh ternyata anak saya fine, anak saya nggak masalah, anak saya tidak sedih, dia malah senang, dia malah bernyanyi. Karena kalau di sekolah itu suka ada grup ya Bu ya, suka ada grup sekolah, nanti suka share. Nah ini kadang gurunya juga nge-share, ini anak-anak waktu masuk, kemudian anak-anak bernyanyi, anak-anak melakukan aktivitas. Oh ternyata pas sekilas, anak saya ikutan gitu, anak saya ikutan nyanyi, anak saya ikutan semangat gitu. Jadi kita juga jadi semangat lagi. Jadi ada yang namanya healing di atas healing. Kalau saya bilang, oh ya saya kerja, selain saya sebagai ibu pekerja yang harus mendapatkan mendapatkan pundi-pundi gitu. Kemudian saya juga sudah sekolah, saya sudah kuliah, kemudian juga ada anak, gitu kan Bu, yang harus saya beri tanggung jawab. Kemudian di situ juga, saya kerja juga sebagai salah satu healing saya. Karena saya sampai saat ini itu tetap saya pegang. Saya bekerja selain daripada primer tadi, tapi ada healing saya ketika saya ketemu sama teman-teman, sarapan bareng, makan siang bareng, kita sharing, kita mungkin gibah gitu ya Bu ya. Ada gibah-gibahan dikit gitu kan. Nah itu healing buat saya Bu. Itu healing sekali. Jadi kita ketawa lepas. Jadi kadang lupa gitu. Anak saya tadi gimana ya? Jadi tiba-tiba ingat lagi. Nah itu healing di atas healing kalau menurut saya. Jadi kerja itu tidak selalu terus-terusan lebih ke lebih ke terlalu free gitu, mungkin terlalu fokus. Oke, kita fokus, tapi di satu sisi ada beberapa timing yang kita bisa santai, seperti sarapan bareng. Kadang kalau berangkat atau sampai kantor itu, kalau saya ada absen ya Bu, jadi jam 7 maksimal setengah 8 saya sudah harus sampai kantor untuk absen. Nah itu kita biasanya makan bareng sama teman-teman ya, sambil gibah sampai jam 8, kemudian aktivitas, makan siang, ngumpul lagi bareng. Itu nikmatnya di situ Bu. Dan kemudian memang jujur yang masih belum bisa saya tata waktu itu adalah mengatur waktu untuk anak dan juga waktu bersama anak. Nah ini Bu, jadi memang ada perbedaan ini, waktu untuk anak dan waktu bersama anak. Kalau untuk anak, ya oke, kita pulang kerja, kemudian sampai dengan kita tidur, itu waktu untuk anak. Tapi ketika waktu bersama anak, misalnya anak ada PR, atau mungkin si kecil minta diceritain, kemudian misalnya kita bermain dengan mereka, gitu, itu waktu bersama anak. Jadi anak itu merasakan quality time dengan kita. Benar-benar kita berada di situ sebagai belahan jiwanya, Bu, bukan sebagai seorang ibu. Karena kan ada beberapa teman tuh yang bilang, iya kalau saya pulang kerja beres-beres rapi-rapi, mainan anak berantakan, itu waktu untuk anak. Jadi waktu untuk beresin mainan anak, waktu untuk beresin baju anak, waktu untuk beresin kamar anak. Nah itu Bu. Tapi kalau waktu bersama anak itu yang sebenarnya sulit, bahkan sampai sekarang pun saya masih belajar untuk mengatur waktu bersama anak saya. Nah, jadi itu yang memang kita harus petakan sendiri, waktu untuk anak seperti apa, waktu bersama anak seperti apa. Mungkin agak sulit, tapi kalau kita paksa, kita push terus, kita yakin bahwa anak kita juga mau kita seperti ini. Karena jujur banget ketika saya berempati, ketika saya, oh iya, dulu ibu saya sibuk banget.
Dulu ketika saya pulang, saya coba dikasih Indomie, suruh masak Indomie. Kayaknya nggak enak banget gitu ya Bu, meskipun Indomie, tapi kita diajak makan bareng atau disuapin, itu kayaknya berkesan buat anak gitu. Sampai sekarang tuh saya ingat, jadi kalau ibu saya pulang, udah makan aja, masak aja Indomie gitu. Oh gitu, iya. Jadi sekarang saya meskipun makan Indomie, saya makan bareng sama anak saya. Jadi kadang suap-suapan, ada yang mau ininya enggak, mau sayurnya enggak. Itu waktu bersama anak. Ya Bu ya. Jadi manage waktu itu sangat penting, dan sebisa mungkin memang terkadang kalau ada seseorang yang sangat workaholic, tugas-tugas pekerjaan di kantor kadang dibawa ke rumah, dan itu sedikit demi sedikit saya kikis. Jadi semaksimal mungkin ketika saya bekerja di kantor, saya sudah punya time bahwa schedule saya untuk hari ini habis makan, selesai makan jam 8 sarapan pagi. Setelah itu teman mau ngajak masih ngajak ngobrol apa gimana, saya skip. Sebentar ya, saya mau kerjain ini. Saya mau ketemu sama anak-anak bimbingan misalnya Bu. Jadi anak-anak suka selalu saya bilang, saya tidak mau ketemu lewat dari jam 11. Kalau dari jam 11 besok pagi ketemu sama saya. Karena jam 11 saya ada event, karena jam segini saya ada segini. Jadi sudah saya tata sedemikian rupa supaya apa? Supaya saya tidak bawa pekerjaan saya di rumah. Kecuali mungkin anak-anak sudah tidur, kadang buka laptop deh, kayaknya tadi agak-agak kurang revisi misalnya. Itu baru saya usahakan untuk buka laptop. Tapi sampai sekarang saya melakukan itu Bu, mengatur waktu bersama anak dan juga mengatur waktu membawa pekerjaan di rumah itu. Saya lihat dulu anak saya sudah tidur atau belum. Seperti semalam Bu, saya baru pulang kantor itu setengah 11. Setengah 11 malam saya baru pulang. Kemudian ada pekerjaan yang belum selesai, anak saya belum tidur. Akhirnya anak saya baru tidur setengah 12. Saya lanjutkan pekerjaan kantor plus pekerjaan. Jadi saya juga ada komunitas Bu di perumahan yang suka ada emak-emak ya jalan-jalan dan segala macam. Nah kebetulan di situ ada hasil rapat yang belum saya buat resume, yang belum saya masukkan tabulasi, saya kerjakan. Akhirnya saya baru masuk kamar jam 00.39. Kemudian jam 5 saya bangun lagi. Memang agak jet lag Bu. Karena tadi berkendara saya pun merasa sempat sekali mata. Memang agak jet lag, tapi tadi sempat habis jam sarapan. Sarapan saya percepat. Saya selesai sarapan itu jam 8:20. Setelah itu saya duduk tersandar di bangku, kemudian saya merebat. Lumayan 10 menit Bu. Nah itu memang berat, tapi insya Allah kalau kita bisa yakinkan diri kita bahwa kita bisa, insya Allah bisa. Dan kemudian dari transisi dari rumah ke kantor dan sebaliknya, ini biasanya melakukan kebiasaan rutin yang terschedule. Yang tadi Bu, memang itu kita harus belajar dari sekarang, karena saya pun masih belajar dari anak saya masukkan ke daycare itu benar-benar kalau bahasanya itu riwah ya Bu ya, itu riwah sekali karena jujur saya membagi waktunya itu saya tidak ada anak saya dijemput kemudian ditaruh di rumah, jadi ketika saya pulang sudah ada, tidak. Jadi saya yang antar ke daycare, saya pun yang jemput ke daycare. Jadi pulang saya benar-benar on time, tidak ada yang pulang yuk belanja dulu, kadang gitu ya Bu ya kalau ibu-ibu ya. Mampir dulu yuk, ada promo nih gitu kan. Ada promo nih di Superindo atau di mana, mampir dulu. Itu saya tidak. Saya mau langsung pulang karena saya harus jemput anak saya. Jadi memang sudah terschedule. Jadi ketika sampai rumah baru saya luangkan waktu untuk anak dan bersama. Jadi itu sebenarnya lebih ke apa namanya Bu ya, pembelajaran pribadi saya kemarin seperti itu. Nah kemudian next Ibu Kartika, nah, mungkin di sini sudah tidak asing lagi ya Bu, yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Ayu, memang dalam kurun waktu beberapa tahun ini daycare itu menjadi primadona sebenarnya. Sebenarnya primadona bagi yang mungkin sudah pernah mendengar daycare, atau mungkin saya tahu sih daycare tapi nggak tahu daycare sekolah deh kayaknya, kadang seperti itu ya Bu, karena beberapa yang kemarin sempat saya ngobrol sama ibu-ibu juga, sama komunitas dari teman saya, itu ternyata beberapa ada yang tahu daycare itu seperti TK. Nah, jadi seperti, oh iya sekolah ya TK ya, ada
kegiatannya, ada seragamnya. Nah, akhirnya di situ saya juga belajar untuk mengedukasi. Maksudnya lebih ke sharing juga sih, Bu. Jadi daycare itu seperti ini. Nah, kalau daycare itu tempat penitipan anak ketika orang tua bekerja. Jadi biasanya pihak daycare itu menerima anak-anak untuk dititipkan ketika orang tuanya bekerja. Jadi misalnya kalau misalnya orang tuanya itu usaha tapi di rumah, atau mungkin dia ibu rumah tangga, kemudian ayahnya bekerja tapi di rumah ibunya tidak melakukan apapun, itu biasanya akan diobservasi ulang, akan diobservasi kembali. Karena sempat kemarin saya tanya beberapa daycare, waktu anak saya mau saya masukkan, itu saya sempat observasi 4 daycare, kemudian saya tanya. Kemudian mereka menanyakan kepada saya, ibu bekerja? Iya. Ibu bekerja dari jam berapa sampai jam berapa? Sampai ditanyain begitu. Kemudian kegiatan Sabtu Minggu, adakah ibu melakukan kegiatan Sabtu Minggu? Nah, kemudian ditanya, apakah ibu sering tugas keluar kota? Jadi seperti itu, Bu. Sampai kita tuh tahap wawancaranya sampai seperti itu. Karena mereka tidak mau menerima yang orang tuanya itu di rumah tapi dititipkan. Mungkin ada pengecualian, mungkin kenal mungkin sama yayasan, atau mungkin pengasuhnya ada di situ. Tapi secara umumnya ketika saya mengunjungi 4 daycare itu yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah benar-benar bekerja, sampai saya diminta untuk diperlihatkan kartu pekerja saya, maksudnya kartu ID card pekerja saya. Saya suami, kemudian rumah, apakah ibu rumah sendiri atau kontrak, dan semuanya sampai seperti itu. Kemudian memang untuk permasalahan budgetingnya atau biayanya lumayan, Bu, lumayan mahal. Tapi ada juga yang terjangkau, tergantung fasilitas sarana dan prasarana di daycare, karena beberapa daycare pun fasilitasnya ada yang bukan minim tapi lebih sederhana gitu ya, Bu ya, benar-benar nitipin anak gitu, Bu. Jadi tidak ada mainannya, playgroundnya itu tidak ada, benar-benar nitipin anak itu biasanya standar. Dan di sini ada bulanan, jadi ada yang seperti sekolah, Bu, di sini bayar per bulan. Jadi meskipun kita tidak menyekolahkan, misalnya kayak kemarin anak saya itu saya titipkan ke neneknya, karena nenek minta anak-anak di situ pada saat liburan. Jadi kita liburan selama 1 bulan. Anak saya titipin di sana, saya tetap bayar bulanannya. Jadi kayak sekolah gitu. Tapi tidak ada untuk biaya overtime dan biaya makannya. Jadi hanya biaya bulanannya saja. Tapi juga ada daycare yang menawarkan biaya per hari, Bu. Jadi misalnya mereka itu masuk, kemudian pas pulang bayar. Jadi seperti setelah nitipin dibayar, setelah nitipin bayar. Jadi kalau misalnya dibutuhkan saja, atau mungkin pada saat orang tuanya sedang rapat, atau mungkin tidak ada yang jagain di rumah, si mbaknya atau neneknya, jadi dititipkan di situ. Nah, kemudian terdapat batasan waktu antar dijemput. Jadi di sini tidak boleh kurang atau lebih waktunya. Jadi ada overtime, kemudian ada juga limit time. Jadi kalau misalnya seperti anak-anak saya itu mulai masuk daycare jam 7 sampai jam 5. Sebelum jam 7 sudah diantar, itu masuk ke limit atau overtime, Bu. Jadi di situ nanti ada kesepakatan bahwa limit or overtime-nya itu per jam berapa. Kalau misalnya saya bisa jemputnya jam 6, jam 7, atau mungkin jam 9, itu dihitung nanti berapa jam dan berapa anak. Kebetulan saya nitipkan 2 anak, jadi benar lumayan. Kalau saya jemputnya agak malam gitu ya. Nah, kemudian ini yang tadi, Bu, ada biaya makan dan snack. Jadi sebenarnya kita tidak usah ragu kalau anak pun belum sarapan. Biasanya di situ nanti ada sarapan untuk anak-anak, makan siang, dan juga snacknya. Dan yang saya kemarin observasi, Bu, dan di sana memang mereka sarapan itu opsional. Kadang anak-anak dibawakan oleh orang tuanya. Tapi kalau untuk makan siang, makan sore, dan snack itu biasanya bersama-sama. Jadi anak-anak itu pasti gitu, Bu, pasti makan di sana. Karena kan kita tidak ninggalin makan, atau kalaupun snack biasanya anak-anak kan kalau ngeliat temennya makan pasti makan. Jadi mau nggak mau itu pasti ada. Nah, kemudian di sini saya berharap di sini waktu itu mencari daycare yang jadi rumah kedua untuk anak-anak saya. Karena apa ya? Karena kami sebagai orang tua, saya terlebih sebagai ibu tidak bisa menemani waktu mereka, waktu belajar mereka dari pagi sampai sore, kemudian waktu bermain mereka dari pagi sampai sore selama 5 hari dalam seminggu. Itu saya tidak bisa. Jadi saya harap saya mencari daycare yang bisa menjadi rumah
aman, nyaman untuk anak-anak saya. Oke, kemudian lanjut. Nah, di sini kenapa daycare? Nah, boleh saya agak interaksi ya Ibu nanti ya. Jadi di sini kenapa sih daycare? Sempat beberapa teman-teman juga kenapa gitu mikir apa sih daycare dan kenapa daycare? Jadi di awalnya juga saya sempat waktu saya pindah saya cari orang Bu untuk nunggu anak saya di rumah dengan pertimbangan seperti ini, kemudian pada saat nanti anak saya sekolah begini. Tetapi pilihan saya jatuh di daycare. Kenapa? Ya karena berbagai pertimbangan yang tadi saya sudah sampaikan. Satu, saya ingin cari rumah kedua untuk anak-anak saya. Kemudian anak-anak saya punya teman-teman yang banyak. Kemudian anak-anak saya tidak hanya selalu mengkonsumsi TV, kemudian anak saya bisa juga mengaji, belajar, meskipun itu adalah tanggung jawab dan pekerjaan utama saya. Tapi saya selalu sampaikan juga ke anak-anak, ke teman-teman mungkin yang ternyata sudah mengikuti langkah saya dan kepada diri saya sendiri bahwa bismillah, anak-anak meskipun belajar baca dan ngaji dari daycare, tapi kita bisa mengasah itu semua di rumah pada saat kita pulang kerja atau pada saat Sabtu Minggu. Jadi kenapa di daycare? Yaitu pertimbangannya matang sekali, Bu. Memang awalnya agak sulit, meskipun ya mungkin dari berbagai sisi agak sulit ya Bu ya. Satu tadi secara finansial mungkin, yang kedua juga dari sisi gimana nih anak saya nanti ada mungkin ada akur nggak ya sama teman-temannya, karena kan di sini banyak teman-temannya, akur nggak ya, terus mereka mau berbagi nggak ya nanti, terus apalagi kalau dibawain mainan nanti mainannya hilang nggak ya. Suka itu Bu, karena hal-hal yang sebenarnya kecil tapi dan ternyata itu kita pernah ngalamin itu, nanti anak saya terluka nggak ya ketika main, karena daycare itu kan anaknya itu banyak gitu. Mungkin memang pengasuhnya dibagi satu pengasuh 3 orang untuk usia segini dan segini, tapi namanya anak-anak kan lari kemana, kadang ngumpet ya Bu ya, kadang juga nggak mau disuruh makan, gimana ya nanti mau makan nggak ya gitu kan, terus nanti gimana, pokoknya banyak sekali bagaimana gitu Bu waktu itu. Tapi di satu sisi saya juga membuat sebuah list ketika saya punya orang yang nungguin atau si Mbak, ketika saya punya babysitter, ketika saya titipkan di rumah nenek saya, di rumah neneknya gitu atau ibu saya atau orang tua, ketika saya di daycare itu saya semua sudah list. Saya sudah list positif negatifnya itu saya list semuanya. Kemudian saya list, saya pertimbangkan, kemudian saya searching juga, makanya terus kemudian saya observasi ke beberapa daycare yang dekat dari rumah. Kemudian juga saya juga melakukan wawancara, interview, saya tanya-tanya, mereka juga tanya saya, mungkin saya kebanyakan nanya Bu. Jadi dari pihak sana juga nanyanya banyak ya, saya tanya balik mungkin gitu ya Bu. Padahal saya belum deal di sana, tapi saya cerewet sekali. Saya tipikal orang yang banyak ngomong memang Bu ya, apalagi terlebih untuk anak saya gitu kan ya Bu. Nah kemudian di sini harapan saya, mungkin juga ini adalah harapan kita semua, ibu-ibu yang hebat bekerja keras di sini ya, remaja-remaja wanita yang kelak menjadi seorang ibu yang kuat. Jadi harapan saya ketika anak dititipkan di daycare, saya mengharapkan anak-anak itu terjaga dengan baik, aman, nyaman, serta dapat bersosialisasi dengan teman-teman lainnya, sehingga dapat dengan mudah bergaul dan menambah teman sepermainan. Nah ini untuk intermezzo nih Bu, ini gambar anak saya. Ini anak saya dengan pengasuhnya, dengan teman-temannya, dan kebetulan di tempat anak saya itu ada daycare, kemudian ada rumah lain untuk kelompok belajar ya, KB kalau itu PAUD ya. Kemudian ada TKA dan TKB. Jadi di sini nanti mereka setelah sekolah, saya tidak khawatir untuk mengantar anak saya ke daycare. Jadi sudah ada pengasuhnya. Jadi nanti pengasuhnya sudah calling gurunya atau mungkin pengasuhnya sudah ke sana untuk jemput anak saya. Tapi ada nggak Mbak Devi kalau misalnya anak yang di daycare itu tidak sekolah di yayasan itu? Ada Bu, banyak sekali. Cuma bagi kami yang tidak bisa antar jemput dan segala macam itu ya fleksibelnya ya satu yayasan aja gitu kan. Jadi enak.
Nah ini anak saya belajar ngaji. Itu sebenarnya saya dikirimin foto itu oleh anak saya yang pertama, sempat nangis ya Bu. Cuma ya Bismillah gitu kan. Ini dia belajar ngaji dengan memang anaknya nggak bisa diem Bu. Disuruh foto berdiri dia juga nggak mau berdiri, disuruh ngaji dia malah begitu gayanya. Jadi memang terlalu aktif kalau anak saya. Makanya sempat saya buat list positif negatifnya itu anak saya nggak bisa diem. Nanti bagaimana nih? Misalnya dia akan nggak akur sama temennya, atau mungkin ngerebut mainan temennya, atau nggak bisa diem, lari-lari ke sana kemari, ke sana kemari. Nah ini, dan kemudian ini benar. Ini anak saya ngecekin tasnya teman-teman Bu. Dan ternyata benar gitu kan. Ini candidate-nya anak saya yang pertama, dan ternyata benar. Anak saya yang ketika kamu bawa mainan apa? Enggak, saya nggak bawa mainan. Masa? Coba aku lihat tas kamu. Jadi tasnya teman-temannya dibuka semua. Jadi ini saya dikirimin sama anak saya yang pertama, dan subhanallah sekali ya. Tapi mereka bisa bersosialisasi. Anak saya yang kedua itu, yang kecil bisa bersosialisasi, akhirnya dia bisa bermain dengan teman-temannya, dia bisa berbagi, dia bisa belajar 4 kata, 4 kalimat, apa ya Bu, 4 kalimat yang super gitu buat kita, seperti misalnya terima kasih, minta maaf, permisi, kemudian apa satu lagi ya, terima kasih, minta maaf, permisi, apa sih, maaf ya Bu ya. Nah jadi contohnya adalah misalnya ketika biasanya kan kalau kita lagi riuh gitu, awas gitu ya, awas deh, mama mau lewat, awas, itu dia sudah komplain sekarang. Mama jangan ngomong awas, permisi. Jadi saya justru belajar dari anak saya, seperti beresin mainannya itu, saya sekarang sudah tidak teriak-teriak atau marah lagi, Afa, adek, beresin mainan, tidak. Jadi ketika saya, ya ampun, berantakan ya dek, gitu. Iya dek, aku beresin, tapi sambil nyanyi, rapi, ayo rapi. Dia sambil merapikan mainannya, dan di situ langsung saya, ya anak saya sudah bisa belajar seperti itu. Alhamdulillah sekali, gitu. Ya Allah, subhanallah banget. Gitu. Saya nggak ngajarin itu, cuma ya di satu sisi kalau mau baper ya Bu ya, kalau mau baper, kalau mau sedih saya gitu kan. Harusnya itu tanggung jawab saya, tapi alhamdulillah gitu kan, dan bismillah anak saya bisa. Justru saya belajar dari anak saya. Akhirnya di sini wajah saya jangan sampai mau kalah nih sama anak saya. Saya harus lebih baik dari anak saya. Nah, jadi itu Bu pengalaman saya. Nah, kemudian ini pada dasarnya memang menitipkan anak di daycare itu merupakan salah satu wujud dalam membentuk karakter, Bu. Dalam membentuk karakter anak. Dan hal ini dikarenakan adanya peraturan dari setiap penitipan anak atau yayasan atau instansi terkait, bahwa dititipkan anak itu diperbolehkan minimal 3 bulan. Anak 3 bulan ketika seorang ibu itu sudah selesai masa cuti melahirkannya. Kenapa di usia 3 bulan sampai dengan 5 tahun? Karena itu golden age. Ya Mams ya, ya Ibu. Jadi 3 bulan sampai 5 tahun itu merupakan golden age pada anak, di mana pada masa itu otak bertumbuh secara maksimal. Dan begitu pula pertumbuhan fisik. Jadi mereka itu harus ada yang namanya rangsangan. Rangsangan itu tidak hanya di dalam diri sendiri atau dapat dari orang tua, tapi dapat dari sepantaran, anak-anak sepantaran. Ketika dia melihat, oh si anak teman saya begitu ya, oh berarti saya harus baik. Karena kalau di daycare itu Bu, yang saya kebetulan saya di daycare A, kemudian teman saya ada di daycare B, dan teman saya ada lagi di daycare C. Jadi kadang kita suka sharing gitu Bu ya. Kalau di daycare anakmu gimana gitu kan, di daycare anakku begini, di daycare anak saya begini. Jadi kalau di sana ada apa namanya, ada kipernya. Jadi pengasuhnya itu sebagai kipernya juga. Jadi satu pengasuh untuk anak 3-5 tahun itu ada 3 orang, dia megang 3 orang. Karena kalau anak umur 3-5 tahun itu sudah bisa makan sendiri, Bu. Sudah bisa makan sendiri, sudah bisa mainan sendiri, kecuali mandi mungkin ya, masih mandiin. Nah di situ mereka selalu dibatasi untuk melakukan hal-hal yang berbahaya. Misalnya kalau mainan tidak boleh, misalnya timpukan, dilempar ketika marah, itu sudah ada. Ternyata sudah seperti itu. Karena yaitu kecerewetan saya ya Bu ya, ketika saya di sana, saya tanya, kemudian saya observasi, dan ada anak saya pertama
Jadi dia sebagai spionase, dia sebagai spionase saya Bu di sana. Jadi oh ternyata begitu, oh ternyata memang tidak diperbolehkan untuk misalnya lempar mainan atau ketika marah mereka tuh dipojokkan. Kalau mereka misalnya dipojokkan, nanti penanggung jawabnya atau miss kipernya itu, miss mereka manggilnya miss, jadi miss kipernya itu selalu kenapa semua diobrolin baik dan segala. Jadi memang ada pengelolaan emosi kepribadian anak di situ, ada pembentukan pola perilaku juga. Salah satunya contoh yang saya rasa itu Bu, ketika anak-anak saya itu beresin mainan sambil bernyanyi, saya juga tidak harus marah-marah, saya tidak harus ini gimana berantakan sekali, kakak beresin mainan itu. Awalnya begitu Bu, pada saat saya tinggal di rumah orang tua saya awalnya seperti itu. Dan sekarang pun si kakak merasakan bahwa oh saya tidak terlalu emosi, adiknya pun sudah mulai bisa bisa mandiri sendiri, dari kecil sudah mandiri. Jadi kakaknya juga sekarang sudah mulai, karena sudah mulai beranjak remaja ya Bu, jadi dia sudah mulai bisa punya keinginan sendiri, sudah bisa mulai meluangkan waktu untuk kesenangannya dia sendiri. Kalau dulu tidak, kalau dulu dia saya selalu bilang kakak adiknya diawasin, kakak adiknya diajak main. Sekarang enggak. Jadi dia sudah kami sudah bisa menata emosi kami masing-masing. Ya alhamdulillah wa syukurillah, mungkin itu jalan bagi saya ya Bu. Mungkin ada beberapa kayak teman saya juga ada beberapa, oh saya tidak seperti ini, anak-anak saya harus sama neneknya, mungkin nah itu mungkin pendapat yang berbeda. Tapi kalau dari sisi saya dan beberapa teman yang kita suka ngobrol karena anak kami sama-sama dititipkan di penitipan ya, alhamdulillah untuk segi positifnya itu. Mungkin kalau untuk negatifnya terkadang mereka suka terlebih anak saya, mama kok kerja terus gitu. Aku lama banget ya ditaruh di daycare ya Ma. Aku nanti di daycare sampai kakak besar, sampai besar kayak kakaknya maksudnya. Kemudian dia selalu bilang, kenapa aku tidak boleh ikut mama kerja? Kenapa aku selalu di daycare? Soalnya temen aku itu terus. Dia komplainnya masalahnya itu aja Bu, yang mungkin dari sisi sisi negatifnya yang saya tangkap itu. Nah, ada satu quotes ibu atau moms di sini semua, kakak adik semua, ketika Anda menjadi seorang ibu, maka Anda tidak akan sepenuhnya berpikir mengenai diri sendiri. Ibu selalu berpikir 2 kali, pertama untuk anaknya dan kedua untuk dirinya. Nah ini, memang terkadang seorang ibu yang mencintai anaknya itu pasti anak selalu anak, tapi terkadang kita luput. Kita juga punya me time loh. Nah ini, kita juga punya sesuatu hal yang kita bisa realisasikan untuk diri kita sendiri. Nah kadang suatu hari ketika saya misalnya seharusnya saya itu libur mungkin gak enak badan, tapi saya boleh menitipkan anak saya di daycare. Nah saya di rumah saya tidur Bu. Enak banget ya. Jadi saya di rumah istirahat lah istilahnya. Bayangkan ketika mungkin dengan kerepotan masing-masing, mungkin ibu-ibu di sini juga pernah mengalami itu ketika kita lagi nggak enak badan, kita pengen istirahat, tapi kita juga harus masakin untuk anak-anak, kita harus ini, harus itu mungkin suatu hal yang berat. Kemudian ketika ada solusinya adalah nitipin di daycare dengan tanpa kita harus mikirin makannya bagaimana, tanpa kita harus mikirin anak-anak safe atau enggak, karena sudah terbiasa selama bertahun-tahun di sana. Akhirnya ketika saya ingin me time, ketika saya lagi nggak enak badan, saya mengajukan izin ke kantor 2 hari, saya titip anak-anak saya di sana, saya istirahat. Di situ ya mungkin saya memanjakan diri saya di situ, istirahat, benar-benar istirahat. Kemudian nanti saya jemput ketika sore hari. Oke, baik. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau terlalu lama. Mungkin ada yang mau sharing, saya persilahkan Ibu, Bu Hayu, Bu Kartika, dan Ibu-Ibu sekalian di sini. Oke, terima kasih Mbak Devi. Sama-sama Ibu. Ini ya, luar biasa ya. Jadi ini kalau, aku berarti putra-putrinya Mbak Devi ada 2 ya? Iya, 2 Ibu. Dua-duanya di daycare Mbak? Iya, di daycare dua-duanya. Iya, dua-duanya di daycare. Yang satu usia? Yang satu 10 TK tahun, ya, kalau nggak salah. Yang satu 4 tahun.
Oh, Itu yang satu 10 setelah, tahun. ya pada saat masuk daycare anak saya yang satu tahun 4 bulan, yang satu lagi mau masuk kelas 1 SD. Jadi memang sudah lama saya Oke. Berarti sudah dari hampir 2 tahun. kakaknya, Dua-duanya Bu, langsung masuk dua-duanya. Beda zaman. Oh, langsung masuk dua-duanya ya? Iya kan saya pindah Bu. Jadi saya pindah ke Bekasi, dan saya dari Depok pindah ke Bekasi. Akhirnya udah langsung masukin dua-duanya. Oke. Ini luar biasa. Kenapa saya tuh langsung terinspirasi dengan daycare, karena pada waktu kita Mbak Devi bikin karya ilmiah, ponakanku belum masuk daycare. Nah, sekarang udah ibunya kembali bekerja ke kantor, terus anaknya usia kemarin pas masuk hampir 2 tahun gitu. 2 tahun lewat dikit nih sekarang. Nah, dia masuk daycare. Aku jadi teringat. Nah, jadi muncullah acara kita siang ini gitu. Iya. Terus, nah jadi berbeda banget nih. Waktu aku tuh punya anak, kayaknya juga ada daycare paling 1-2 deh sekitar. Wah, anakku lahir seumuran ini nih, seumuran kakak-kakak yang magang nih. Apa ya? Artika mungkin. Anakku tahun 2001. 2001 pola 2001 lahir, sekarang udah semester 6 sama main di sini. Dia sudah mau lulus. Pengasuhan. Iya, pengasuhannya sama dititipnya ke ibu saya gitu. Nah, oke Mbak Devi. Tadi luar biasa nih, banyak wawasan nih saya tentang daycare. Ada nanti yang lain boleh silahkan ya kalau ada pertanyaan. Jadi dari apa yang disampaikan Mbak Devi tadi, ini penting banget malahan ini keberadaan daycare ini ya untuk membantu ibu bekerja khususnya gitu. Lalu kemudian tadi Mbak Devi sampaikan memilih dulu ya waktu itu waktu mau masuk ke daycare, survei dulu ya. Iya Ibu, saya survei. Pilih-pilih daycare gitu kan. Iya. Dipilih-pilih dulu. Nah, apakah lihat kalau kita di kampus mata kuliah ya yang dilihat lihat kurikulumnya gitu atau gitu, ada nggak sih kurikulumnya? Ada Bu, ada. Terlebih untuk daycare daycare yang yayasan, yang ada nanti ada kelompok bermainnya, ada TKA, TKB, itu mereka lebih bagus. Itu lebih bagus karena pengasuhnya biasanya miss-nya itu yang kayak sekarang Bu, anak saya itu miss-nya lulusan S1 semua Bu, SPD semua Bu. Oh iya harus sarjana pendidikan ya yang bagus sarjana itu. Pendidikan. Jadi kan sesuai dengan standar. Benar sekali. Jadi di situ sudah ada kurikulum, sudah ada kegiatan-kegiatannya Bu. Jadi kalau misalnya Senin nanti bernyanyi, olahraga atau apapun. Jadi saya pilih yang ada kegiatannya, meskipun kegiatannya mungkin seminggu cuma 3 kali. Selebihnya mereka bermain, selebihnya mereka interaksi sama teman-temannya atau melakukan kegiatan yang seperti biasa. Nah, tapi biasanya kegiatan itu diperuntukkan untuk anak-anak yang TK, Bu. Jadi sampai umurnya itu 5-6 tahun. Dari umur 2 tahun, dari umur mereka bisa jalan lah ya Bu, 1 tahun, sampai mereka umur 6 tahun. Tapi buat yang di atas itu, di atas 7 tahun, seperti si kakak, anak saya yang pertama, itu nggak ada kegiatan apa-apa Bu. Jadi memang saya murni kan, kemudian paling hanya mengaji Bu, hanya ngaji, kemudian kalau misalnya ada PR, boleh bertanya sama miss-nya. Oke. Iya. Dan untuk daycare itu ada yang ini Bu, ada yang umum. Halo Ibu. Jadi kalau daycare itu ada yang umum Bu, atau mungkin ada yang Islamik. Jadi di sini biasanya saya
Iya, makanya kemarin saya survei, ada satu daycare yang waktu itu daycare umum, saya survei dan ternyata dalam hati saya kenapa nggak yang Islam aja sekalian anak saya belajar ngaji gitu Bu. Bukannya saya melepas tanggung jawab, tapi setidaknya anak saya bisa dulu ngaji bersama teman-temannya. Sampai dengan kakak Bu, Oh, dari kakak adik ya. oh, oke 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 oke. Tadi agak sempat putus nih, agak sempat Iya Bu. kepental nih. Maksudnya Oke, Ibu kemana ini? Oke. Luar biasa ya si daycare ini. Ini Iya, Ibu. posisinya apa? Lokasinya di Bekasi Barat ya, Mbak? Di Tambun Bu, saya Oh iya, Tambun, Tambun, Tambun. Tambun itu di luar Bekasi ya? Tambun Oh, itu kayak aku nggak tahu daerah sana. Tambun itu ini Bu, Bekasi masih sana lagi Bu. Aduh, iya 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 iya, jauh 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 pokoknya Bu, jauh ya. jauh Bu. Oke. Satu lagi nih Mbak Devi, tadi kan apa namanya kalau di ponakan saya di sini di Pasar Minggu ya. Jadi sepertinya saya juga membayangkan dan dari karya ilmiahnya Mbak Devi ya tentang daycare itu juga udah makin berkembang dan makin berkembang lagi. Jadi kalau saya kayaknya tertarik sama bisnisnya deh. Kayaknya seru tuh bisnisnya. Nah, Benar Bu. eh, gimana Mbak Devi? Kalau kita nih ya, apalagi di sini kalau di komunitas perempuan ungu ya, bukan di sini. Kalau di sini kebanyakan anak remaja nih, ya. Nah, kita sebagai ibu itu Mbak Devi berkeluarga ya. Ada diskusi dengan suami ya tentunya ya untuk memilih daycare yang mana yang ditentukan. Gimana tuh Mbak? Atas dasar apa tuh? Tadi selain kurikulum ya. Ya. Kalau kemarin itu saya pada saat milih daycare itu murni Bu, sebenarnya kalau suami itu masalah anak-anak mama gitu kan. Karena Iya, memang jadi selalu ya Bu gitu. Karena dia udah diambil sibuk alih ya. kerja, iya. Anak-anak kan maunya sama mama gitu, pasti dalihnya begitu. Oke. Akhirnya ya Ya. yang terbaik buat anak-anak mama tahulah dia bilang gitu. Akhirnya saya survei hanya sama anak-anak dulu waktu itu. Sempat sempat satu daycare dengan suami. Kemudian ya pasti ibu ditanya, ya mama maunya gimana gitu kan. Akhirnya ya Hmm. udah akhirnya saya semua. Kemudian esoknya saya survei ke dua tempat. Besoknya lagi satu tempat itu sama anak saya. Jadi mereka mau enggak gitu kan. Terus mereka lihat teman-temannya. Terus juga saya nanya, ngobrol. Jadi memang waktu itu Mm-mm. memang campur tangan saya full Bu dari untuk Lebih besar. ya Oh, full malah ya. iya full. Ya, Kemudian pas decision nyampe rumah maker. baru ketika benar sekali Bu. Makanya ketika saya sudah buat tabulasi untuk daycare ini begini, daycare ini begini, Ya. kemudian ini begini gini, baru saya tunjukkan ke suami. Mm. Saya tunjukkan ke suami, terus dia nanya, Hmm. menurut mama yang mana tuh? Kan tetap saya. Ya, balik lagi ya. Balik lagi Bu. Terus saya ya udah saya ini Pak, ya udah saya juga ikut gitu. Akhirnya Oke. ikut, alhamdulillah sampai sekarang. Sampai sekarang Bu, alhamdulillah. Oke. Tetap ada harus komunikasi Iya. dan lalu kemudian hasilnya ya. Ada rapot gitu nggak sih? Kalau Perkembangan rapot anak ya, reportnya. biasanya biasanya kalau reportnya lebih ke penanggung jawabnya Bu. Kalau untuk Oh, rapot, oke. kalau untuk rapot sebenarnya ada, tapi kadang saya nggak minta Bu. Kadang saya Hmm. gimana Miss gitu kan, si adik gimana, si kakak gimana. Nah ini kan sudah semester baru ya Bu ya. Sebenarnya sama Bu Mm-mm. seperti sekolah. Pada saat semesteran itu ada seperti biaya pemeliharaan fasilitas dan segala macam itu sama. Oh ya. Nah biasanya di saat itu ada apa lembar evaluasinya. Nah kadang kan Oke. saya ya itu Bu, kadang saya tidak bisa ngambil gitu kan. Kadang apa, jadi kadang suka difotoin, itu nanti saya telepon, saya telepon biasanya, gimana Miss, nggak apa-apa diwajahin aja Miss, saya bilang, oh iya oke okay, gitu. Karena kan harus Oh, tangan kehadiran, nanti kan saya bingung ya kalau iya. tangan kehadiran gimana dan harus kumpul, harus ketemunya jam Hmm. 10, saya bingung juga ketemu jam 10 gimana caranya. Sedangkan Sabtu Minggu Oh. mereka tidak, mereka itu yang di daycare anak saya itu tidak apa namanya tidak menerima anak-anak Sabtu Minggu.
Tapi berbeda dengan ada salah satu daycare Ibu yang waktu itu hampir di daerah Mangunjaya, apa saya lupa. Itu dia menerima Bu, Sabtu, Minggu tidak. Sabtu menerima, tapi hanya sampai jam 5 sore, tidak boleh lebih. Kalau yang di tempat Mbak Devi sampai malam? Sampai malam sebenarnya Bu, sampai malam karena kan miss-nya tinggal di sana. Oh, tinggal di tempat itu. Jadi si Ananda ini, putra Mbak Devi ini diantar pagi jam berapa, terus pulang dijemput jam berapa? Atau gimana? Biasanya saya tuh keluar dari rumah itu jam 6, nanti sampai ke tempat daycare kan biasanya kita suka muter-muter dulu nih Bu. Kadang ke Alfa, kadang beli sarapan gitu ya, baru sampai daycare jam setengah 7. Nanti sampai setengah 7, itu aja saya sudah kena over Bu. Kan belum jam 7. Oh, oke, masuk jam 7 ya? Ya, masuk jam 7, jadi setengah jam tuh udah dihitung. Berarti kan jam 7, kadang saya jemput jam setengah 6, sampai dengan jam 7. Kadang jam 7 baru saya ambil, saya jemput. Dan itu masih ada beberapa anak-anak yang belum dijemput. Kadang waktu itu saya sempat nanya sama si kakak, emang ada yang dijemput malam? Ada mah, si ini waktu itu dijemput katanya jam 9. Oke, berarti boleh ya Kak? Ya boleh sebenarnya. Boleh ya, boleh siap-siap pulang malam gitu ya. Iya benar, sebenarnya boleh Bu. Cuma ya overtime-nya lumayan. Nggak tega ya Mbak? Iya, sama nggak tega juga. Kadang temen gini Bu, mungkin jadi yang Bu, gimana? Jadi mungkin gini Bu, beberapa pada saat saya jemput waktu itu sempat kebetulan sekali saya jemput anak-anak saya, ternyata ada ibu-ibu juga di sana yang jemput, ada 3 orang. Nah di situ anak-anak gitu, saya dong udah dijemput, aku dong dijemput mamahku. Jadi mereka berlomba-lomba untuk mengungkapkan bahwa seneng banget dijemput mamahnya gitu Bu. Iya betul. Ini mamaku loh, ini mamaku. Kamu kenalan dong sama mamaku. Aku dijemput mamaku. Iya. Jadi anak-anak ada mau bangga ya, happy. Ya, bangga. Happy. Makanya anak-anak kalau dijemput papahnya jemput itu nggak suka, nggak mau. Dan ternyata memang banyak sekali ibu-ibu yang jemput mama, karena itu anak-anak pasti bangga. Di situ saya sebenarnya mau cari tahu Bu, kenapa anak-anak berperilaku seperti itu? Kenapa bangga sekali dengan ibunya? Bondingnya lebih kental dengan ibu ya. Iya. Padahal sebenarnya bapak-bapak punya peran kan, perannya sama sebenarnya. Cuman memang bapak-bapak nggak terlalu kalau kata orang Jawa tuh nggak terlalu nitenin, nggak terlalu fokus gitu ya. Jadi menyerahkan yang domestik dan urusan anak-anak ke ibu gitu ya. Iya. Jadi kadang kemarin itu sempat saya ngobrol sama salah satu ibu yang pekerja di MM 2100 Bu. Saya ngobrol, Bun, sudah pulang, kebetulan ya kita ketemu gitu. Oh iya mah, dia bilang gitu. Kerja di mana? Saya tanya. Kemudian dia bilang ini, iya kadang saya jemputnya jam 7, jam 8. Ini lagi pulang lebih cepat, dia bilang gitu. Karena saya habis rapat langsung pulang. Dan kemudian sering jemput ya mah gitu kan. Oh iya kalau saya terus yang jemput gitu. Oh iya gitu, kalau saya kadang ini kadang ayahnya, kadang saya, tapi lebih sering saya gitu. Oh iya, terus akhirnya ngobrol-ngobrol. Nah itu dia, terus anaknya keluar gitu kan. Mama aku jemput. Kamu sini deh, anak saya dipanggil. Kamu sini deh, kenalin sama mama saya. Sampai sebegitunya si anak itu kan. Iya, ini mama saya. Jadi di situ anak-anak itu seperti berperan yang tadinya kita nggak kenalan gitu ya Bu ya gitu kan. Terus jadi dikenalin sama anak-anak. Terus anak satu lagi, iya ini mama aku loh tuh, aku baru dibeliin helm sama mama aku. Akhirnya kita ngobrol, yang tadinya saya ngobrol cuma sama satu orang, akhirnya kita jadi ngobrol berempat, jadi ngobrol karena anak-anak gitu. Jadi ketika itu saya melihat, saya langsung berpikir, ya Allah anak-anak gitu kan, anak-anak mengajarkan kita untuk bersosialisasi ini loh, sesama ibu gitu kan, yang antar jemput anaknya. Padahal kita awalnya diem aja Bu, yang 2 orang itu ibu-ibu itu nunggu di luar pagar ya diem aja gitu kan, diem aja gitu kan. Individualistis aja gitu ya. Tapi anak-anaknya teriak begitu, akhirnya oh iya Bu, ya akhirnya salaman kenalan. Itu sebenarnya pembelajaran akhirnya WA deh. Nah benar sekali.
Dari Iya. anak-anak Bu justru Akhirnya kita belajar. benar. Orang tua memang orang tua yang baik dan bijak itu memang belajarnya ke anak gitu ya. Iya. Nggak harus kalau anak ke orang tua itu kan mencontoh gitu ya, pasti dicontoh. Tapi orang tua yang bijak itu harus belajar pada anaknya. Oke, aku mau coba dulu Mbak Devi. Kita mungkin Ya, ada baik Ibu. 1-2 pertanyaan dari teman-teman yang ada di sini. Silahkan. Adakah? Halo Ibu Devi. Oke, silahkan Tika. Aku mau nanya Bu terkait daycare. Ibu sendiri kan udah sebagai pengguna jasa daycare ya Bu, udah cukup lama gitu. Nah, kalau dari Ibu Devi sendiri nih, apa sih proses memilih daycare ini tuh gimana sih caranya kita tahu kalau daycare ini kan tempat yang aman buat anak gitu. Terus kayak kita bisa percaya sama daycare-nya sepenuhnya gitu. Kayak penitipan dari pagi sampai sore kan itu dia pasti melewati banyak hal sama anaknya ya Bu ya. Terus kalau Bu Devi ini dari awal menetapkan untuk menitipkan anak ke daycare tuh apa pertama search atau itu justru dari orang lain atau gimana Bu? Itu proses penemuan daycare-nya sendiri. Makasih Bu Devi. Iya baik. Saya manggilnya Mbak berarti ya Mbak ya. Iya Bu, apa aja. Mbak karena masih muda ya Allah. Jadi kalau saya kemarin Mbak based on true story mungkin ya jadinya ya. Jadi lebih ke kemarin saya observasi terlebih dahulu lewat searching. Saya searching dulu di Google. Jadi di situ ada keterangan bahwa beberapa memang ada yang tutup gitu kan. Kemudian saya searching, saya catat, itu saya dapat hampir ada 8 yang sekitaran rumah karena saya tidak mau jauh-jauh. Saya nggak mau bawa anak saya beserta dengan kebetulan kan saya bikers ya, Mbak, ibu-ibu. Kebetulan kalau mau ke kantor saya lebih senang bikers karena yaitu saya lebih suka lewat dalam daripada lewat luar karena kalau di daerah Bekasi itu kan banyak truk gitu ya, banyak mobil-mobil besar. Saya takut. Bahkan ketika saya berkendara naik mobil pun saya dihimpit truk di kanan atau di kiri saya truk itu saya takut lah intinya deg-degan gitu kan saya. Akhirnya saya pilih yang harus dekat sama rumah atau kurang lebih saya bisa lewat dalam. Nah, itu saya cari, saya dapat 8, kemudian saya observasi, saya datangin ke sana, kemudian saya tanya di grup perumahan, adakah ibu-ibu yang tahu perihal daycare atau menitipkan anaknya di daycare. Nah di situ nggak ada yang jawab pernah. Nah kebetulan ya mungkin ibu-ibu di sana menitipkannya kebanyakan sama neneknya gitu kan ya atau mungkin sama si mbak karena tetangga saya punya si mbak punya yang nunggu gitu ya si mbak. Nah kebetulan akhirnya tidak ada respon, akhirnya saya cari sendiri. Nah suatu saat ada yang japri saya, ternyata Bu RT. Bu RT-nya japri saya, Bu RT-nya ternyata naruh anaknya di daycare. Bu, anak saya di daycare gini. Saya cuma nggak enak aja kalau balasnya di grup apa gimana. Akhirnya sudah dia share, kemudian jadilah itu list ke-9 saya untuk saya datangi observasi ke sana. Akhirnya saya datengin daycare yang pertama itu sekolahan swasta, Islamik juga, tapi karena mungkin terlalu luas dan di sana itu harus anak itu sekolah di sana baru bisa daycare di sana. Nah, itu kan persyaratannya mungkin agak susah karena anak saya kan sekolahnya kemarin pas banget sudah saya masukkan di SD yang saya tuju karena dekat rumah. Akhirnya blacklist satu kan, akhirnya dicoret lah satu. Akhirnya saya kemana-mana. Tujuan saya yang terakhir adalah yang direkomendasikan oleh Ibu RT saya. Akhirnya saya ke sana, saya observasi, kemudian sudah semua saya buat tabulasinya, baiknya gimana, nggak enaknya gimana itu saya buat semuanya. Kemudian di rumah saya ngobrol pun saya ngobrol sama suami saya, sama anak saya yang besar. Kakak tadi kan begini gimana? Aku maunya di sini, aku maunya gini. Jadi dia ngomong seperti itu. Udah setelah itu saya sharing, saya cari teman-teman ada nggak yang naruh anak di daycare dan ternyata nggak ada. Pada saat saya baru pindah,
Saya tanya, ternyata nggak ada yang naruh anak di daycare. Kebanyakan mereka punya mbak dan dititipin sama orang tuanya karena rumah orang tuanya dekat gitu kan. Ya udah, akhirnya saya bulatkan tekad, saya menjatuhkan pilihan di yang nomor 9 itu yang terakhir, karena dengan beberapa pertimbangan. Satu, lebih dekat sekali di situ, dan di situ di perumahan. Jadi tidak di depan jalan raya besar, atau tidak di mungkin yang lebih jauh di perkampungan, atau tidak dekat dengan pemakaman atau pemancingan, dan yang mungkin saya punya pengotak-ngotakan sendiri. Biasanya saya suka ngotak-ngotak ini, Mbak Kartika dan ibu-ibu. Jadi misalnya kalau punya rumah jangan terlalu dekat jalan raya gitu kan, takut gitu, atau mungkin terlalu ramai. Nah itu untuk anak sekolah juga saya seperti itu. Jadi kalau bisa jangan pas banget pinggir jalan raya, kalau bisa begini, kalau bisa begini. Akhirnya sesuai dengan rekomendasi Ibu RT, itu adalah salah satu tempat yang menurut saya lebih enak. Kemudian juga selain terjangkau, tempatnya juga di perumahan, ada satpamnya, kemudian juga kurikulumnya tidak berat, karena ada satu daycare yang kurikulumnya berat, Mbak. Jadi dia daycare Islam, di situ dia belajar dalil-dalil, dia belajar huruf-huruf, jadi sudah sejak dini diajarin seperti itu, padahal itu daycare maksud saya. Karena anak saya yang pertama dulu gitu IT, anak saya itu dari PAUD sampai TK, itu dia TK IT, dan dia itu hafal dalil, mah puasa itu begini-begini, padahal anak TK itu sudah diajarkan mengenai hadis riwayat. Nah itu yang sampai saya, oh, ya Allah, saya salah nggak ya nih masukin anak saya ke sini? Ya udah, besok SD jangan di sini lagi. Saya besok SD jangan di sini lagi. Saya bilang sama ibu saya, nanti jangan SD di situ lagi. Kayaknya pertanyaan anak saya pun berat, saya jawabnya bingung gitu. Akhirnya makanya itu ketika saya pindah, saya nggak masuk ke hal-hal yang mungkin sebenarnya bagus gitu ya. Cuma kadang pertanyaan anak, kadang saya bingung jawab, nanti daripada saya udah nggak usah nanya mama atau gimana, saya nggak mau seperti itu. Jadi sebisa mungkin saya harus bisa jawab. Akhirnya saya masukkan anak saya di SD yang kurikulumnya juga tidak terlalu memberatkan gitu ya buat anak dan buat saya juga. Kemudian saya cari juga daycare yang tidak memberatkan untuk anak dan untuk saya juga. Kemudian juga secara finansial juga saya mampu gitu ya Mbak. Jadi memang ada beberapa daycare yang mahal tapi fasilitasnya bagus. Jadi kamarnya itu seperti hotel dan segala macam. Tapi buat saya, kalau anak saya nyaman, kenapa enggak? Akhirnya saya observasi kembali, oh ini bisa kok. Gitu. Anak-anak tidur misalnya satu kasur, kan kalau yang di daycare sekarang itu kasurnya tidak bertingkat. Kasurnya taruh di bawah, dikasih alas di bawah. Itu juga meminimalisasi anak saya waktu itu masih 1 tahun sekian bulan jatuh, jadi nggak sakit dan nggak terluka. Kemudian juga kamar mandinya oke, bagus, dipisah perempuan dan laki-laki. Jadi atas pertimbangan yang sebenarnya standar ya, standar biasa emak-emak gitu ya Mbak ya. Akhirnya saya jatuhkan di situ. Gitu Mbak. Sebenarnya itu pertimbangannya subhanallah banget. Itu saya waktu itu mikirnya sampai 3 bulan. Bahkan sampai anak saya bawa kerja. Karena saya belum ada, jujur saya belum ada, saya tidak ada saudara di sini. Ada juga saudara tapi sibuk semuanya. Kemudian saya tidak manggil Mbak, saya tidak manggil orang tua saya juga di sini Bu, di sini dulu ya 3 bulan karena saya harus gini. Itu enggak. Saya benar-benar saya bawa anak saya ke kantor semua. Karena yang bisa fleksibel itu untuk bawa anak ke kantor saya. Kalau ke kantor suami nggak bisa. Akhirnya saya bawa semua itu selama 3 bulan. Kadang juga teman saya ada yang nawarin, udah Bu Devi taruh aja di rumah saya. Akhirnya waktu itu sempet 3 hari saya taruh di rumah teman saya. Pada saat jam makan siang saya ke sana, saya kasih makan anak saya. Sampai seperti itu. 3 bulan itu benar-benar perjuangan saya, subhanallah banget kalau saya ingat, kok bisa ya saya begitu ya. Sebenarnya kalau dinalar juga kayaknya nggak bisa deh, tapi bisa. 3 bulan itu benar-benar saya mencari tempat daycare, pas bulan keempat langsung saya taruh anak saya di sana. Jadi begitu Mbak Kartika dan ibu-ibu semuanya. Mungkin memang berat sih, kadang kalau saya curhat sama teman saya, sampai teman saya bilang, kok bisa sih kayak gitu, udah taruh aja di rumah nenek. Enggak, saya nggak bisa. Ketika saya pindah, saya bawa semua. Gitu Bu. Iya Bu, terima kasih Bu Devi jawabannya. Sama-sama Mbak Kartika. Oke. Seru juga ya.
Mbak Devi, ini suka duka ini ya, suka duka ibu bekerja ya, salah satunya apa namanya kan, suka duka ibu bekerja itu peran ganda ya. Misalnya pun kalau kegiatan ibu itu domestik di dalam rumah gitu ya, sebagai ibu rumah tangga yang juga kalau ibu rumah tangga malah gelarnya banyak ya, gelarnya luar biasa ya, sabar, penyayang, apalah segala macam itu gelarnya ya. Nah, apalagi ditambah ditambah ibu bekerja gitu ya, sebenarnya ditambah peran ganda lagi gitu. Oke, ada lagi satu lagi supaya kita nggak terlalu sore. Ini ada di chat kayaknya, Bu. Silakan. Ini yang bacain siapa? Bisa dibacain nggak? Assalamualaikum. Tolong bacain siapa? Salsabila. Iya, Bu. Atau Ara, itu ada bunyi ehonya. Atau siapa tolong bacain? Saya yang bacain, Bu. Assalamualaikum, Bu. Saya Putri dari Pacitan mau bertanya, peran daycare apakah sangat penting dalam membantu menjaga anak dari ibu yang bekerja? Oh ya, Mbak Putri, salam juga saya dari Bekasi. Sehat di Pacitan ya, Mbak. Terima kasih, Mbak Sabita. Jadi begini, Mbak Putri, memang perannya awalnya memang saya buta sekali mengenai daycare. Sama sekali bahkan saya nggak tahu kalau itu tuh ada gitu loh daycare. Karena ketika saya di Depok ya itu saya bermain di zona aman, nyaman, karena bersama neneknya, jadi nggak mungkin ya nggak diurus dan di apa, jadi blank, udah. Saya intinya ya saya bermain bersih lah waktu itu. Ketika saya baru datang ke sini, saya bingung. Yaitu awalnya adalah saya cari orang yang dekat rumah yang mau nungguin anak saya. Akhirnya saya searching di parenting ya, saya searching. Oh, kok daycare? Apa ini daycare? Itu juga saya baru tahu. Oh, ada toh seperti ini. Saya baru tahu, benar-benar saya itu baru tahu. Saya searching, saya cari tahu. Kemudian di situ juga pertimbangan saya ya sama suami juga, ketika nanti ada orang yang nunggu di rumah begini, ketika nanti ditaruh di daycare begini. Kemudian emang itu sebelum itu saya belum memutuskan. Saya belum memutuskan, oke, ambil Mbak dulu lah 3 bulan ini supaya nggak ganggu, itu enggak. Jadi sembari jalan saya mikir, sembari saya bawa anak-anak saya kerja, sembari di situ saya observasi. Akhirnya waktu itu kan kebetulan waktu itu saya masih ngajar di banyak tempat, jadi tidak menetap di sekarang. Kalau sekarang sudah di struktural, jadi saya tidak bisa kemana-mana. Kalau dulu waktu saya pindah, itu saya masih dosen terbang, jadi kadang saya boleh izin. Saya tidak mengajar dulu sehari, itu saya observasi kemana-mana. Kemudian saya juga ada beberapa forum tanya jawab juga mengenai daycare. Saya tanya pilihan ibu-ibu kenapa Bu di daycare. Waktu itu teman saya juga yang di Jogja sama di Papua itu sharing juga saya sama mereka. Kebetulan teman saya yang di Jogja itu akhirnya dia resign dari kantornya karena satu dia yaitu, makanya tadi saya bilang kalau ibu bekerja itu manajemen waktu dan perasaan. Karena selain waktu, perasaan juga, dan akhirnya teman saya lebih ke perasaannya gitu, lebih aku ibu harus gini, akhirnya dia resign gitu kan. Terus padahal saya sharing sama dia. Kemudian ada juga teman saya yang di Papua sampai dia juga nangis, saya juga kerja dan segala macam. Akhirnya saya taruh di mertuanya gitu kan. Jadi begini saya sharing, akhirnya ya udah kenapa nggak daycare aja. Setelah observasi daycare, saya juga sharing dengan beberapa teman di dunia maya yang anaknya juga ditaruh di daycare, dan ternyata mereka lebih tertata, anak-anaknya tahu hal-hal yang belum diketahui dari orang tuanya gitu. Kadang juga pas sudah sampai rumah ternyata dia bisa nyanyi, ternyata dia bisa 1 sampai 20, itu kaget orang tuanya. Awalnya saya pikir gini, masa sih begitu ya? Saya mikirnya begitu. Kan belum sekolah, anaknya baru 1 tahun 8 bulan gitu. Waktu itu ibu-ibu dari Lampung, 1 tahun 8 bulan, kok bisa sih 1 sampai 20 gitu kan. Dan ternyata saya mengalaminya itu sendiri. Ketika saya masukkan anak saya, ya mungkin prosesnya
prosesnya agak lama, nggak sebulan 2 bulan, tapi pada saat dia sudah berjalan 6 bulan, sudah berjalan berapa bulan, 8 bulan, itu saya mengalami perubahan yang tadinya saya menyangkal itu semua. Nggak mungkin lah anak, pasti orang tua juga ngajarin, ternyata enggak. Saya nggak ngajarin apa-apa anak saya di rumah. Saya cuma kalau Sabtu Minggu, ayo nyari sarapan, kita makan bareng. Gitu. Kalau misalnya mau berenang, ayo. Jadi hanya senang-senang gitu. Hanya healing lah ibarat gitu. Kadang juga di sela-selanya ada nyanyi-nyanyi gitu. Tapi ternyata mereka sudah tahu duluan. Apa yang mau saya ajarkan, mereka sudah tahu. Dan itu gimana, sampai sekarang pun saya mau ngomong amazing sekali. Sampai segitu besarnya ya peran daycare. Saya juga nggak tahu sih daycare yang lain gimana gitu kan, tapi yang saya alami begitu, yang saya alami subhanallah segininya ya. Sampai saya kalau ngantar anak saya bilang, Miss semangat ya Miss, kuat ya Miss, maaf ya saya nitip anak-anak, sampai saya ngomong begitu. Dan dia, iya Bu, santai Bu, saya senang kok sama anak-anak gitu. Alhamdulillah gitu kan. Kadang juga kita sebagai orang tua kadang ini ya Bu ya, seperti ke sana nanti bawain Miss buat sarapan, buat apa, karena ya nggak bisa tergantikan beneran. Itu yang mengasuh anak-anak saya di daycare itu sangat tidak bisa tergantikan. Perannya ketika saya tidak bisa berperan di situ, mereka bisa gantikan. Dan mereka tidak ada yang namanya mereka untuk mencuri peran kita, itu nggak ada. Dan itu saya rasakan karena ketika saya jemput, anak-anak langsung meluk saya. Mama langsung peluk gitu dan senang gitu. Dan itu nggak anak saya saja, ternyata yang lain juga begitu. Mama peluk saya gitu. Ma, ntar habis ini kita beli bakso ya gitu. Anak-anaknya teman saya. Ma, nanti aku ada ini. Nanti aku mau cerita deh. Dan anak saya ternyata juga begitu. Itu percaya nggak percaya, dan ternyata begitu. Sampai sekarang pun begitu. Dan anak saya kadang kan ada juga yang anak sekolah nggak mau gitu ya Mbak ya, Bu ya, nggak mau ditinggal, nggak mau sama mama, ini enggak. Alhamdulillah, jadi ketika saya ngedrop di daycare sampai pintu, dadah mama, dadah, nanti balik lagi cuma meluk saya, nanti mama yang jemput loh ya, aku nggak mau papa yang jemput, mama yang jemput ya, udah gitu doang. Habis itu dadah, terus dia masuk sendiri. Itu kadang saya kaget, kok nggak kayak yang di drama-drama ya, yang sampai tarik-tarikan gitu ya, kadang itu enggak, beneran enggak. Bahkan ketika saya video call Miss, saya mau lihat dong adik Alfa lagi apa gitu. Nggak mau ngomong sama saya. Mama nanti aja, nanti juga mama jemput, aku lagi mainan sama teman. Hah, serius ini? Ya Allah, anak saya. Dan dampaknya ya itu ternyata benar, setelah saya riset itu ternyata memang usia golden age itu mereka akan lebih mudah untuk beradaptasi. Ketimbang mungkin kita taruh di rumah, mungkin ada yang ngasuh gitu, karena kan lingkupnya itu aja kalau di rumah. Ruang lingkupnya itu aja, ketemunya itu aja. Kemudian ini kemarin yang saya tabulasikan, nanti takutnya anak saya bosen, terus anak saya melakukan hal yang tidak baik, jadi cuma dikasih TV, udah nonton TV di sini duduk gitu. Takutnya gitu, kalau di daycare kan ada kegiatan, ketemu sama teman minimal mereka mainan. Kadang anak saya sudah punya planning kalau pulang ke daycare, mama aku ganti tas yang Power Ranger, aku ganti tas yang Power Ranger, aku mau isinya ini. Karena besok aku udah janjian nih sama si Ilham, aku janjian sama Ilham besok mainan ini. Jadi sudah ada, ya Allah segitunya ya, sampai dia sudah meluangkan waktu, sampai dia sudah punya arrange waktu untuk besok main sama temennya. Coba seandainya anak saya taruh rumah, kemudian dikasih sodoran TV terus, handphone terus, aduh saya bingung nih nanti. Justru saya bentuknya bingung nih. Ya alhamdulillah Bu, memang memang perjuangannya subhanallah banget waktu itu, tapi alhamdulillah sekarang ya syukur, alhamdulillah aja saya cuma bisa ngomong begitu. Ya memang benar ya Bu Hayu, memang sebenarnya ini harus diperbanyak, memang mungkin daycare, dan mungkin mungkin satu sarana prasarananya juga mungkin ya tidak usah terlalu wah, tapi tenaga pendidiknya ini yang baik, yang bisa bisa meluangkan waktu untuk anak dan bersama anak-anak. Kemudian bisa ditatar ya, mungkin yang punya yayasan gitu ya, mungkin bisa membriefingnya dengan baik. Sepertinya yang punya yayasan ini briefingnya sangat baik sekali.
Dan seharusnya mungkin harus menjamur ini keberadaan daycare sehingga nanti mungkin harganya tidak terlalu mahal, karena mungkin dulu terlalu mahal harganya karena jarang. Daycare itu jarang dan sekarang sudah mulai banyak. Mungkin nanti secara fee-nya tidak terlalu mahal. Jadi kalau dari saya itu Mbak Putri ya. Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak Putri. Nah, ini yang menarik tadi, karena masih belum banyak, ya, walaupun udah banyak ya, tersebar di beberapa kota gitu ya, si daycare ini, tapi ya belum banyak kayak PAUD atau belum banyak kayak sekolah tiga, karena kan itu ya daycare bukan sekolah gitu ya. Nah, boleh tahu nggak sih biayanya berapa? Kalau biaya range-nya Bu, kemarin itu kalau di saya itu kan tergantung umur. Anak umur 3 bulan, itu biaya tiap bulannya itu 1,7,5. Itu bulanannya aja. Belum kalau umur 3 bulan sampai 1 tahun itu kan makanan dari orang tua. Jadi tidak ada snack, tidak ada makanan karena takut itu cocok nggak ya untuk anaknya gitu kan. Jadi snack sama makanan memang sudah dianjurkan sudah dianjurkan dibawa oleh orang tuanya. Dari pamper semuanya itu dibawa oleh orang tuanya. Jadi paling biaya bulanan sama overtime. Kalau biaya bulanan 3 sampai 1 tahun itu 1,7 juta. Overtime itu kalau untuk saat ini overtime itu 10.000 per jam. Kalau setengah jam berarti 5.000. Nah, itu kemudian kalau umur anak 1 sampai 3 tahun itu kemarin 2,5 kalau nggak salah. Lumayan bedanya agak jauh juga gitu kan, karena mungkin kalau untuk anak-anak yang 3 bulan sampai 1 tahun itu agak sulit ya Bu ya, karena kan kalau rewel harus gendong, harus apa, itu pengasuhnya di sana satu orang. Jadi khusus untuk 3 sampai 1 tahun itu 1 orang. Kalau untuk yang 1 tahun itu bisa 2 orang. Bisa 2 orang. Jadi untuk 1 tahun. Tapi kalau untuk 3 bulan itu satu orang. Dia itu concern sekali untuk megang 1 orang itu. Karena baby banget ya. Iya Bu, karena baby kan butuh ekstra ya Bu ya. Butuh ekstra sekali handle-nya itu si baby. Kemudian kalau untuk di atas 1 tahun sampai 3 tahun itu 2,5 yang terbaru kemarin. Sama kalau overtime sama ya Bu, 10.000 jam. Alhamdulillah belum naik Bu. Kemudian kalau untuk 3 tahun sampai 5 tahun kayak anak saya itu 8,5 per bulan. Per bulan 8,5. Kemudian kalau si kakak ini yang agak murah Bu, karena kan dia sudah bisa ngapa-ngapain sendiri. Nah itu udah besar ya? Iya udah besar. Kalau 7 sampai 10 tahun itu kisaran 500.000 sebulan. Ya itu sih yang terjangkau ya Bu kemarin, karena ada yang lebih mahal itu yang tadi saya sampaikan sarana prasarananya wah sekali, jadi kayak di rumah banget gitu Bu. Mewah lah ya. Iya, mewah. Jadi kamarnya itu tempat tidurnya seperti tempat tidur di rumah, ada lemarinya. Itu untuk yang bulanan. Jadi kalau setiap hari Senin itu biasanya bawaan saya tuh banyak Bu. Jadi 1 tas untuk bekal, 1 tas untuk si kakak baju, 1 tas untuk si adik baju. Nanti di situ ada jas hujan, nanti di situ ada apa semuanya. Jadi udah kayak mau pindahan gitu sebenarnya. Jadi kalau untuk hari Senin kadang saya dibantu suami, jadi nanti anak-anak sama saya bareng-bareng sama suami gitu kalau kita naik motor. Jadi udah kayak orang pindahan. Nah itu kalau di tempat yang satu lagi itu sudah ada kasurnya seperti kasur di rumah, ada lemarinya juga. Kemudian di situ ruangannya ya tertata Bu. Untuk yang 3 sampai 5 tahun nanti ada pembagian masing-masing kayak dormitory asrama. Okay. Iya, itu lumayan itu subhanallah itu. Itu sebulannya. Iya, sebulannya untuk usia anak saja aja waktu itu 2875 kalau nggak salah, hampir 3 juta. Itu per bulannya aja. Gitu. Iya. Subhanallah. Kalau untuk makan yang di anak saya sekarang sekali makan 15.000.
kalau untuk yang sekarang anak-anak. Jadi sehari per anak 30.000 kalau untuk makan. Itu di luar biaya ini ya? Iya, nah di luar biaya bulanan. Yang utama bulanan, oke. Iya, benar. Ya, jadi ini ya, banyak pos-pos yang lain kalau kita memilih, gitu ya. Daycare sebagai alternatif pengasuhan di saat kita bekerja. Kemarin juga pertimbangan saya masukkan anak saya ke daycare daripada nitipkan ke orang tua, karena kan saya mikirnya gini, orang tua saya sudah tua, orang tua saya kayak ibu saya itu aktif senam, aktif ngaji. Ketika dititipin anak saya, anak adik-adik saya, nanti bingung gitu loh. Sebenarnya dulu waktu saya di ibu saya ada si Mbak, jadi saya manggil Empok karena sudah tua. Jadi dia yang handle anak saya. Nanti anak adik saya ada lagi Bu yang jagain. Jadi ibu saya cuma ngawasin. Cuma ya itu suatu saat si Empoknya ada kegiatan lain atau nggak enak badan, sakit yang masuk, riwah nih di rumah. Ibu saya riwah dengan 3 cucunya gitu kan. Terus juga bapak saya jadi ikutan handle cucu-cucunya. Jadi kadang nanti pas udah pulang cerita tadi ini begini tadi, jadi crowded, jadi satu rumah jadi crowded. Itu juga menjadi pertimbangan buat saya. Jadi selain saya lebih safety waktu, mungkin safety juga perasaan ya. Mungkin nanti mbak-mbak di sini kalau punya mertua atau orang tua, jadi safety waktu, safety perasaan, ya memang lebih enaknya daycare, atau mungkin kalau misalnya ada orang yang lebih dipercayai untuk ditinggalkan anak, ya boleh, gitu. Nggak apa-apa. Jadi begitu Bu Hayu. Oke, Mbak Devi, luar biasa nih sharingnya. Tambah wawasan ibu-ibu ya, dan calon ibu nih. Calon ibu nanti jadi orang tua ya, nikah jadi orang tua punya anak. Nih terus kemudian kita menentukan pilihan bahwa kita bekerja juga, ada anak juga ya. Jadi memang semua harus kita kita atur sedemikian rupa gitu ya Mbak Devi ya. Meskipun si daycare ini bukan pilihan yang ideal ya, idealnya kan full pengasuhan gitu ya. Tapi daycare ini alternatif yang paling bijak juga menurut saya ya, karena dengan melihat kondisi masing-masing keluarga di rumah gitu ya, apalagi kalau misalnya mandiri gitu ya, nggak ada orang tua yang kita mintakan tolong, atau nggak ada mbak, atau malah khawatir ya ditinggal sendiri sama asisten gitu atau sama babysitter tanpa pengawasan dari orang tua. Nah ini secara profesional memang daycare ini menjadi alternatif pilihan bagi ibu bekerja dan orang tua bekerja, baik bapak maupun ibu. Terima kasih Mbak Devi, udah kita bajak nih waktunya 1,5 jam begitu. Luar biasa, kita dapat insight ya, bahwa daycare ini juga punya peran penting untuk kehidupan keluarga, tanpa mengesampingkan karir kita sebagai ibu rumah tangga, terus kemudian kita juga tetap bisa mendidik anak kita dengan maksimal melalui daycare ini. Mbak Devi, terima kasih banyak atas waktunya. Ini nanti akan kita tayangkan di YouTube, mohon izin, tapi tentunya dengan beberapa ada yang kita edit untuk yang lebih baik gitu ya. Tadi saya batuk-batuk gitu, nanti bisa lebih bagus tampilannya. Mudah-mudahan di next time Mbak Devi bisa sharing-sharing lagi di komunitas perempuan ungu. Mudah-mudahan ada waktu luang yang santai gitu ya. Mbak Devi bisa berbagi lagi dengan kita. Dan terima kasih yang sudah hadir di sini, teman-teman.
dan anggota komunitas perempuan ungu, teman-teman. Namanya kalau anak muda kita ada namanya sebutannya IATS KPU sebenarnya. Cuma memang program kegiatan anak mudanya itu masih sekali-sekali dalam bentuk gathering gitu. Tapi anak muda juga gitu. Oke, terima kasih yang udah hadir dan terima kasih yang sudah menjadi host dan membantu acara sharing and caring pada siang jelang sore ini. Sekali lagi, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih Mbak Devi dan teman-teman semua. Saya akhiri. Semoga kita senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.